Nah itu jadi kalau Yusuf itu ya meskipun dia tadinya menderita sebagai budak gitu, tapi kan Tuhan punya rencana yang terindah atas diri Yusuf itu ya sampai Iya, dia menjadi raja muda gitu kan. iya. Tetapi kita jangan berharap saya juga mau seperti Yusuf gitu ya. Ya Tuhan lebih tahu lah kita ini Iya. cocoknya ditaruh di mana. Sahabat Alpetra, jangan lupa like dan subscribe Alpetra Ministry dimanapun. Tonton terus, bunyikan bel. Baik lagi di channel Alpetra Ministry, masih bersama saya dan juga di layar kaca Anda, di layar handphone Anda, di layar TV Anda, di layar komputer Anda, laptop Anda sudah terlihat ada Om Yan ya. Yang hari ini juga akan membagikan pengajarannya buat kita tentunya yang relevan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dan itulah sebabnya Alpetra Ministry memberikan solusi bukan sekedar deskripsi. Sahabat Alpetra Ministry, hari ini kita membahas sesuatu yang saya juga jadi penasaran ya. Apa sih maksudnya blessing in disguise? Nah, yuk kita tanya langsung sama Om Yan. Shalom Om, apa kabar Om? Halo, puji Tuhan, baik. Iya. Ya Om, hari ini kita mau bahas tentang blessing in disguise sih Om ya. Itu kan kemarin di konten kemarin itu Om sebutin itu. Jadi pada nanya apa sih blessing in disguise? Terus masa sih katanya dalam penderitaan ada berkat gitu? Masa sih di balik penderitaan ada suatu yang baik gitu? Kan di kitab Ibrani ya Om, di balik duka cita itu pasti ada sukacita katanya. Nah, gimana mungkin Om, orang lagi menderita kok bisa jadi sukacita? Orang lagi kena musibah, di baliknya ada duka, di balik duka cita ada sukacita. Saya lagi dapat musibah, orang tua saya masuk rumah sakit, di balik itu harus bayar katanya, bukan sukacita. Nah itu Om, misalnya gitu. Gimana Om pengertiannya blessing in disguise ini Om? Baiklah, jadi Tuhan Yesus itu ya sudah menyediakan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh pengikutnya ya. Jadi masalah yang tadi diungkapkan blessing in disguise itu. Nah, secara umum ayat yang menonjol itu adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma pasal 8 ayat 28. Kita mengetahui bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi apapun yang kita alami itu di dalam segala sesuatu yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu untuk kebaikan kita, karena di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Allah itu berdaulat atas segala sesuatu supaya tidak ada rencana Allah yang gagal, termasuk rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya gitu, yang terus berharap kepada Tuhan itu dan berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Begitu intinya. Iya Om. Tapi Om jadi pertanyaannya, apakah berarti penderitaan itu bagian dari rencana Allah? Ya, jadi kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, ternyata sebelum Allah mau memakai hamba-hambanya atau anak-anaknya itu, selalu harus melalui penderitaan-penderitaan yang cukup itu ya, yang dianggap oleh Tuhan itu cukup untuk menyiapkan hambanya atau anaknya itu untuk menjadi saksi yang indah. Nah itu
Jadi artinya sebelum Tuhan memakai seseorang itu biasanya harus melalui penderitaan-penderitaan dan masalah-masalah. Terus Om, apakah betul Om penderitaan atau sesuatu yang tidak enak ya, yang katakanlah sesuatu yang membuat kita berduka itu sebagai ganjaran dari Tuhan Om, sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita, apa betul seperti itu Om? Jadi itu ada banyak ayat sebenarnya, tapi yang menonjol itu Roma 8 ayat 28. Ya. Di situ dikatakan kita mengetahui sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Gitu. Dan juga di dalam surat Ibrani juga begitu, bahwa Allah mengizinkan penderitaan-penderitaan atas anak-anaknya itu karena Allah mempunyai rencana yang sangat indah melalui apa yang kita alami itu, termasuk penderitaan-penderitaan itu. Yeah. Demikian juga sebenarnya di dalam surat Yakobus juga begitu. Jadi kita diizinkan mengalami penderitaan-penderitaan macam-macam itu karena di sana ada kehendak Allah yang dinyatakan. Dan kemungkinan besar itu ya, karena kita sudah jatuh dalam dosa, jadi agak sulit kita untuk menangkap ya kehendak Allah itu. Jadi biasanya melalui penderitaan, dan itu seluruh Alkitab, Lama Penyelam Baru begitu. Jadi rencana Allah yang indah itu biasanya melalui penderitaan, ada yang berat, ada yang setengah berat. Itu yang harus dialami oleh hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, supaya nanti di situ Allah menyatakan kebenaran yang berharga. Oh iya Om, supaya kuasa Allah atau keberadaan Allah mungkin Om dinyatakan justru saat dalam pergumulan itu ya, atau dalam keadaan kita mendapat musibah atau menderita, justru di situ ya Om kuasa Tuhan bekerja. Ya, ada kan ayatnya itu, ada ayatnya bahwa kuasaku dinyatakan di dalam kelemahan, katanya. Di dalam kelemahan hamba-Nya. Jadi melalui penderitaan hamba-Nya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya Om. Tapi memang agak sulit ya Om kalau untuk menerima gitu. Waduh, saya ini lagi dapat musibah, kena penyakit gitu, gak sembuh-sembuh, pokoknya menderita banget gitu. Apakah ini hukuman dari Tuhan? Nanti kan kalau misalnya dibilang ini hukuman Tuhan, oh Tuhan jahat banget sih, kok saya dihukum kayak gini sih gitu Om. Nah, itu biasanya dialami oleh orang-orang Kristen baru, tapi kurang dibimbing gitu. Makanya kan gereja menyediakan kelas katekisasi atau bimbingan sebelum orang dibaptiskan. Ada juga yang sebagian diajarkan sebelum baptisan, sebagian lagi diajarkannya sesudah baptisan. Itu terserah ya, gereja kan masing-masing punya cara ya. Tapi yang penting itu memang orang yang mengikuti Yesus itu harus disiapkan imannya, mentalnya gitu ya, untuk menghadapi penderitaan selama di dunia ini. Dan Tuhan Yesus itu terus terang dari awal gitu, mari ikutlah aku, kata saya, maka itu kan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Tetapi itu ada syaratnya gitu, tanggunglah kuk yang aku berikan gitu. Atau barang siapa yang hendak mengikut aku, haruslah dia menyangkali dirinya, memikul salibnya tiap hari, dan terus mengikut aku. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri tuh. Ya Om, memang sih ya, harusnya setiap orang Kristen ya mengimani itu gitu Om. Cuma memang kalau lagi menderita ya kadang nggak kepikiran kali ya Om ya, karena saking menderitanya gitu, atau lagi sedang dalam pergumulan yang berat gitu Om. Karena kan kalau di waktu saya dulu dapat pergumulan yang berat, Om juga bilang nih dari Ibrani 12 ayat 4 itu ya Om, pergumulan kamu melawan dosa itu belum sampai mencucurkan darah katanya gitu. Terus
kita kan suka gini pembelaannya. Loh, saya kan udah bertobat. Ini pergumulannya disebabkan oleh orang lain kok. Saya dijahatin orang misalnya gitu, jadi menderita nih. Nah, emang nggak sampai mencucurkan darah sih? Emang harus ya sampai mencucurkan darah kan gitu ya Om? Jadi pertanyaan. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Jadi kalau waktu zaman dulu orang yang mau ikut Yesus atau menjadi orang Kristen itu memang harus dikasih tahu terus terang sebelumnya. Jadi itu dari ajaran Yesus juga. Barang siapa yang akan mengikut aku harus memikul salibnya sendiri dan terus mengikut aku gitu. Jadi Tuhan Yesus tidak menjanjikan yang muluk-muluk di dunia ini, bahkan penderitaan. Tetapi kalau kita sudah selesai menunaikan tugas di dunia ini, Tuhan Yesus sudah menyediakan hal-hal yang jauh lebih indah dari perkiraan kita. Bukan saja masuk surga, tapi juga ada kemuliaan-kemuliaan yang melebihi perkiraan kita, kemuliaan surgawi itu ya. Nah itu tidak sama yang disediakan itu. Artinya itu ada orang yang sesudah mengalami penderitaan yang cukup banyak baru layak mendapatkan kemuliaan tertentu begitu. Jadi kita sih harus percaya saja kepada keadilan Tuhan ya. Jadi makin berat penderitaan kita di dunia ini, tapi kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus, berarti kemuliaannya itu makin lebih besar. Ada kemuliaan ya Om, karena di surat Ibrani juga dibilang untuk akhirnya itu nanti mendapat kekudusan dari Tuhan ya Om ya. Tapi pertanyaannya Om, kalau misalnya gitu Om, mungkin ini perlu diperjelas juga. Kalau gitu saya ngapain ikut Tuhan Yesus? Ngapain jadi Kristen? Menderita katanya. Mendingan gak usah lah gitu. Kan saya berhak dong untuk bahagia. Nah gimana tuh? Ya jadi kalau Tuhan Yesus itu terus terang memberitahukan bahwa kebahagiaan dan kemuliaan yang sesungguhnya itu ya di dalam surga yang kekal untuk selama-lamanya. Kalau di dunia ini Tuhan Yesus terus terang mengatakan kamu akan menderita, makanya mari ikut aku dan memikul salib, begitu. Jadi Tuhan Yesus terus terang tidak mengiming-imingi hal yang muluk-muluk secara duniawi, meskipun dijamin ya ada ayat-ayat yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepadamu, gitu ya. Nah itu artinya semua kebutuhan kita sudah disediakan. Tetapi kalau kita mendapat panggilan yang khusus ya untuk melayani Tuhan, itu ada penderitaan-penderitaan dan kita sudah disiapkan itu mentalnya itu di dalam firman Tuhan itu ya. Itu dari awal, barang siapa yang mengikut aku, hendaklah dia menyangkali dirinya, memikul salibnya dan terus mengikut aku. Nah ini lagi Om, terus juga ya Om kan kalau kadang kalau lagi mungkin Sobat Apetra juga ngalamin kalau lagi ngobrol sama temen gitu, lagi dalam pekerjaan, kok kita kerja gini-gini amat ya gitu, menderita amat ya, kok gini amat sih nasib kita gitu kan Om. Jadi itu apa ada pengaruh ya dari teologi kemakmuran atau teologi kesuksesan ya. Kalau ikut Yesus itu nanti kamu dapat berkat yang berlimpah-limpah, 30 kali, 60 kali, 100 kali gitu ya. Bahkan kalau teologi kemakmuran itu kalau mengikut Tuhan masa kita menderita katanya. Itu padahal Tuhan Yesus sendiri bilang kalau mau mengikut aku harus pikul salib. Gitu. Iya, dan juga seimbang ya Om ya, kalau lihat dari Alkitab ya Om, tidak melulu penderitaan juga ya, dan juga tidak melulu kemakmuran.
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya Om suka jelaskan kalau dapat rezeki banyak ya itu bonus dari Tuhan ya Om. Kalau dapat punya harta atau kekayaan lah itu bonus dari Tuhan. Begini, jadi kan orang dipanggilnya tuh macam pada tugas yang macam-macam yang tidak sama. Ya. Jadi kalau tugasnya berat sekali, itu memang harus lewat penderitaan yang berat, kadang-kadang lama. Ya. Tapi juga nanti Tuhan membalasnya dengan kemuliaan yang berlipat ganda gitu. Nah, tapi Tuhan tahu kekuatan kita itu sampai di mana. Jadi Tuhan tahu kekuatan orang Kristen itu tidak sama gitu. Jadi makanya panggilan Tuhan juga itu itu bertingkat-tingkat ya, maksudnya bertingkat-tingkat itu ada orang yang tidak kuat dengan penderitaan yang berat. Ya Tuhan tahu kekuatannya sampai di mana. Tapi ada hamba Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk menderita yang sangat-sangat berat. Tapi juga imbalannya itu ya juga sesuai lah. Tapi bukan karena imbalan ya kita mengikut Tuhan. Iya. Tapi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan sudah mengorbankan, menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu sebabnya kita yang membalas pengorbanan Yesus itu dengan penyerahan diri. Usahakan penyerahan dirinya secara total. Gitu. Betul-betul kita menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada kehendak Tuhan, kehendakmu yang jadi oh Tuhan gitu. Meskipun kadang-kadang dengan berat hati ya, karena kita di dunia ini kan suka banding-banding nih dengan orang-orang yang senang, yang bahagia, yang diangkat tinggi-tinggi gitu. Iya. Saya melayani Tuhan kok masih begini-begini aja. Iya. Padahal kan di dunia kan sementara. Iya Om, tapi kan orang nggak tahan ya Om, kadang-kadang ya Om. Aduh, udah nggak tahan lah, terus jadi akhirnya udahlah, ambil keputusan sendiri gitu, ambil jalan sendiri, yang penting happy gitu. Kan gitu. Nah itu jadi dia tidak tahu tentang rencana Tuhan itu makin mulia, makin indah, itu makin berat itunya penderitaan yang harus kita alami gitu. Ya seimbang lah. Jadi kalau kita mau gampang-gampang aja ya sekedar aja nantinya dapat imbalannya juga gitu. Iya Om, tapi memang ini harus ditekankan ya sama sahabat Petra Ministry ya yang lagi nonton nih. Pergumulan penderitaan itu ya, di balik penderitaan itu pasti selalu ada yang baik ya, yang Om tadi tekankan dari Roma 8 ayat 28 misalnya gitu, dan udah dijelaskan dengan secara rinci. Om, selanjutnya Om, kalau lihat dari Ibrani 12 ayat 11 ya Om, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan itu tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita katanya Om. Tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah itu gimana Om maksudnya tuh Om? Jadi banyak orang Kristen itu karena tidak dibekali pada awalnya ya. Jadi terlalu muluk-muluk. Kalau ikut Tuhan Yesus pasti kita akan menjadi kaya, kita akan sukses, kita akan dinaikkan derajatnya dan sebagainya ya. Padahal dunia kan sementara. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus menekankan kemuliaan yang kekal, bukan kemuliaan di dunia ini. Meskipun ya tentu saja kalau orang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus ya, itu karena ada perubahan di dalam kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh itu, sebenarnya ya dia sudah dihargai juga. Oh iya katanya dia sudah jadi Kristen, katanya dia berbeda katanya, ada banyak perubahan lah katanya. Tapi orang kan memang tidak sama ya. Jadi yang penting itu Tuhan itu kan adil. Semua orang Indonesia percaya bahwa Tuhan itu adil. Jadi ya taat sajalah, nurut saja bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita ya. Kadang-kadang ya harus memikul salib yang berat gitu. Tapi Tuhan tahu kekuatan kita itu batasnya sampai di mana. Nah itu penting. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Iya. Ini luar biasa ya Om.
supaya semua sahabat Alpetra jadi kuat ya. Tuh, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ya, tadi juga udah disinggung sama Om bahwa di surat Korintus ya Om, percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan-percobaan biasa gitu, yang tidak akan Tuhan berikan kepada kita atau Tuhan izinkan terjadi kalau itu ternyata tidak melebihi kekuatan kita ya Om. Jadi Tuhan pasti kasih. Itu ayat itu harus dihafalkan. 1 Nah, Korintus 10 ayat ayat 13. 13. Iya, Ya, Om. Iya betul Om. Korintus 10 ayat 13 harus dihafalkan itu. Iya Om. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi ya, tapi terpegang gitu. Jadi mungkin sahabat Alpetra pikir, ini Om Yan sama hostnya Alpetra mau ngomong-ngomong gampang aja. Enggak ya, ini saya udah ngalami sendiri gitu. Om juga pasti ada yang mengalami hal seperti itu gitu. Dan waduh itu berat sekali. Tapi setelah itu apa yang diharapkan dari blessing in disguise ini ya tidak sesuai ekspektasi. Yang kita dapatkan itu ya hanya sebagai sukacita dalam arti secara rohani gitu. Kalau secara materi mungkin mau jauh juga ya. Kadang kalau lihat flashback kayak nyalahin gitu ya Om ya. Wah dulu diginiin orang sih, dulu difitnah sih, wah dulu dijahatin sih jadi kayak gini nih gitu Om. Kadang-kadang seperti itu ya terpikirnya. Sahabat Alpetra, saksikan terus Alpetra Ministry dimanapun pemirsa dan sahabat Alpetra berada. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Begini, juga orang Kristen ya, umat Kristen harus tahu ya. Tuhan merencanakan kita ini masing-masing tidak sama. Jadi kalau Tuhan merencanakan kita ditaruh di lapisan bawah, ya harus terima itu seperti orang lapisan bawah dan kita menjadi saksi Tuhan di lapisan bawah. Tapi Tuhan juga kadang-kadang merencanakan seseorang itu untuk menjadi saksi Tuhan di lapisan menengah gitu. Yeah. Lapisan menengah itu juga ada cukup luas ya. Dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas gitu ya. Nah, itu tuh disesuaikan lah kita ini pantasnya di mana. Jadi kita jangan mengatur Tuhan, biar Tuhan yang mengatur kita. Nah, tapi ada sebagian lagi Tuhan mau menempatkan di lapisan atas. Ya kita juga pengennya mah ditempatkan di lapisan atas. Ya. Tapi Tuhan kan lebih tahu gitu kemampuan kita, batas-batas kita gitu kan. Nah itu jadi kalau Yusuf itu ya meskipun dia tadinya menderita sebagai budak gitu, tapi kan Tuhan punya rencana yang terindah atas diri Yusuf itu ya sampai dia menjadi raja muda gitu kan. Tetapi kita jangan berharap saya juga mau seperti Yusuf gitu ya. Ya Tuhan lebih tahu lah kita ini cocoknya ditaruh di mana gitu. Percaya aja itu Tuhan itu terbaik lah gitu kan. Jadi Roma 8:28 itu harus dihafalkan itu oleh setiap umat Kristen. Iya Om. Dan juga nggak mungkin kan Om masa menderita terus, nggak mungkin juga kan ya Om ya. Pasti ada saatnya ya dapat sukacita juga. Nggak mungkin orang berduka cita terus menerus ya Om. Kecuali dibikin sendiri. Ya dari kisah ya tokoh-tokoh di Alkitab itu memang itu kalau awal-awal atau masa muda ya itu sebaiknya siap mental, siap rohani, siap iman ya untuk banyak menderita itu waktu muda. Biarin menderita nggak apa-apa. Yang penting Tuhan menyertai. Seperti Tuhan sudah menyertai Yusuf ya dalam penderitaannya yang cukup panjang itu. Ya demikian juga Tuhan Yesus akan menyertai kita umat yang sekarang yang setia ya. Ya jangan juga berpikir kalau kita banyak menderita nanti saya diangkat seperti Yusuf. Gitu, ya. Jangan juga berpikir begitu. Kemuliaan di dunia ini kan sementara. Gitu. Kemuliaan yang kekal itu ya nanti kalau Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengubahkan ya tubuh kita ini yang dianggap hina kalau sekarang. Karena tubuh kita ini bisa sakit, bisa menjadi tua, bisa menjadi lemah. Tapi nanti Tuhan Yesus datang
dalam kemuliaan itu mengubahkan tubuh kita ini menjadi tubuh mulia gitu. Iya. Jadi tubuh mulia itu ya tidak takluk kepada penyakit, tidak takluk lagi kepada kecelakaan nanti itu ya. Dan nanti kita akan heran karena kemuliaan orang Kristen juga nanti tidak sama. Seperti katanya ya, kemuliaan satu bintang dengan bintang yang lain itu tidak sama. Oh, Ya iya. sebagian orang ya sudah tahu lah Iya. bahwa bintang-bintang itu tidak sama tuh. Ada yang kelip-kelipnya kecil ya, ada yang kelipnya besar. Ya ada yang bilang kalau klipnya besar itu berarti dekat dengan planet bumi ya. Tapi maksud saya itu bahwa kemuliaan satu bintang dengan bintang yang lain itu tidak sama. Demikian juga kemuliaan orang Kristen nanti di dalam kekekalan itu juga tidak sama kemuliaannya. Kalau di dunia kita terima aja pengaturan Tuhan itu ya. Kalau kita harus menderita di lapisan bawah kita terima. Kalau Tuhan mengizinkan kita, memakai kita untuk menderita di lapisan menengah, ya kita terima, atau juga di lapisan atas gitu ya. Lalu Tuhan yang menilai, kan ada pengadilan orang suci nanti. Jadi sebelum pengadilan orang mati, ada pengadilan orang hidup itu. Itu untuk hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen. Jadi kan kita menanti-nantikan nih, Tuhan Yesus datang, kita diangkat tuh hidup-hidup, lalu tubuh kita diubahkan. Karena tubuh kita yang sekarang ini meskipun misalnya ada yang ganteng, ada yang cantik ya, tetapi tetap ini gampang kena sakit, gampang kena kecelakaan. Tetapi begitu kita diubahkan, ketemu dengan Tuhan Yesus di awang-awang, kita sudah diubahkan mendapatkan tubuh yang mulia, yang tidak akan kena penyakit, tidak akan pernah kecelakaan gitu ya. Diubahkan semuanya indah, semuanya bercahaya. Jangan takut kalau ada bilang bagaimana wajah saya kan gak ganteng. Nggak usah khawatir, nanti jadi semuanya jadi ganteng lah, bercahaya dan indah. Iya Om. Ya terus juga kan betul ya Om, kata di surat Ibrani ini juga ya, bahwa kita kan nantinya akan disempurnakan ya Om, digantikan dengan kesempurnaan dan bahkan dapat kekudusan ya Om, ketika kita bisa melewati penderitaan yang terjadi gitu sama hidup kita, atau musibah atau apapun gitu. Itu kan sebagai cara Tuhan untuk supaya iman kita semakin kuat ya Om, dan nanti pasti ada sukacitanya dari Tuhan juga gitu. Nih ya, kita bagus tinggal di Indonesia ini ya. Rata-rata kan tahu ada Tuhan Allah yang maha adil. Agama apa aja percaya dah. Kalau ini Indonesia kan berketuhanan yang Maha Esa, dan Tuhan yang Maha Esa itu maha adil gitu. Agama apa aja percaya itu. Jadi kita yakin aja akan keadilan Tuhan. Yang penting sekarang ini kita taat lah. Kalau disuruh bertobat ya bertobat, kalau disuruh percaya Tuhan Yesus ya percaya Tuhan Yesus. Karena meskipun banyak agama, tapi kan juru selamat penebus dosa atau Mesias yang dijanjikan kan cuma Yesus gitu. Jadi kalau soal agama ya namanya manusia punya hak memilih ya. Itu terserah. Di negara kita juga Indonesia itu mengakui ya ada 5 agama atau 6, itu terserah. Tapi kalau kita tidak mengalami keselamatan lahir baru secara rohani gitu ya, itu kita tidak akan mendapatkan kemuliaan gitu. Biarpun kita misalnya beragama ya, sungguh-sungguh gitu beragama, tapi kita tidak mengalami keselamatan lahir baru ya. Jadi pertobatan sejati dan terima Tuhan sebagai juru selamat, lalu mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Nah, itu baru nanti kita mendapatkan kemuliaan yang kekal. Jadi bukan soal agama. Orang Kristen aja kalau diperkirakan itu hanya 50-50. Jadi 50% orang Kristen itu hanya beragama. Ya mungkin kelihatan ada yang. Tapi kalau belum mengalami kelahiran baru secara rohani oleh Roh Kudus ya, yaitu dengan bertobat sungguh-sungguh dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, lalu diperanakan kembali secara rohani ya, itu jumlahnya itu 50-50. Jadi 50% umat Kristen hanya beragama Kristen. Mungkin kelihatannya aktif ya,
mungkin kelihatannya terhormat kedudukannya dalam gereja. Ya. Tapi kalau dia belum sungguh-sungguh bertobat dan terima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru, itu percuma. Nanti mereka itu akan ditinggalkan gitu, dan akan diadili seperti semua umat yang lainnya. Oke Om, ini yang terakhir nih Om. Kalau dari dasar firman Tuhan kita ya, dari surat Paulus tadi di Roma sama dari Ibrani itu, di sini dituliskan juga Om, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, ini gimana Om penjelasannya Om? Ya, itu jadi Tuhan Allah mempunyai rencana yang sangat indah untuk setiap anak-anaknya ya. Tetapi rencana Tuhan yang indah itu harus melewati penderitaan gitu ya. Tapi penderitaan itu tidak sama gitu. Jadi makin mulia yang Tuhan sediakan, makin berat penderitaan. Tapi Tuhan tahu kita sanggupnya sampai di mana gitu ya. Jadi kalau orang tidak sanggup menderita, ya sudah, nanti dikasihnya ya kemuliaannya sekedar saja. Tapi mulia, kekal kemuliaannya. Tapi ya beda dengan mereka ya yang ditempa dengan penderitaan sampai begitu beratnya ya. Sampai kadang-kadang Tuhan, saya sudah tidak kuat. Tapi Tuhan bilang, sabar, aku yang menyertai kamu sampai kesudahan. Nah, jadi ada rencana Tuhan yang indah tapi berbeda-beda gitu. Dan kekuatan kita juga tidak sama. Jadi kita tidak usah banding-banding ya. Hamba Tuhan pun sebenarnya tidak sama. Gitu. Jadi ada hamba Tuhan yang ditentukan untuk mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, tapi juga penderitaannya luar biasa. Gitu. Nah, tetapi sebenarnya bukan soal penderitaannya saja. Melalui penderitaan itu apakah kita taat untuk membuangkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya, terutama soal kesombongan gitu. Nah, itu harus dikikis habis kalau bisa, tapi ya kalau dikikis habis nggak bisa ya. Susah, ya. Demikian juga kemunafikan, kepalsuan, itu juga Tuhan ingin supaya kita mengikis habis. Demikian juga hal yang lain-lain, apalagi yang sifatnya najis, sifatnya tidak adil ya. Nah itu Tuhan punya segala macam cara mendidik kita ya, dengan caranya supaya kita ini menyadari itu. Sama saja dulu itu waktu Ayub ya, penderitanya luar biasa itu ya, atau Daud juga. Dan sebelumnya itu Yusuf itu ya, penderitanya juga cukup berat. Tapi kan sesudah mengalami penderitaan itu, di dunia dia diangkat ya, di sorga juga pasti dapat kemuliaan. Tapi kita jangan ngatur Tuhan, biar Tuhan yang ngatur kita. Ya, Tuhan yang ngatur kita. Iya, kebanyakan gitu sih. Kok jadi kita yang ngatur ya? Artinya Tuhan dong yang ngatur kita. Terus kalau kita mau minta, Tuhan kok nggak sama sih? Lah Tuhan kan adil ya Om. Adil itu bukan berarti sama semua. Kalau sama semua bukan adil, namanya itu merata ya Om. Ya, jadi gini ya. Jadi ada pengadilan orang suci. Itu waktu Tuhan Yesus datang, ini orang Kristen yang masih hidup, yang sudah lahir baru diangkat. Ya, itu pengadilan orang suci. Nah, di situ kemuliaannya orang Kristen yang lahir baru itu nanti di sana tidak sama tuh. Demikian juga Tuhan Yesus menyediakan pahala-pahala juga tidak sama. Kemudian Tuhan Yesus menyediakan mahkota-mahkota. Nah, itu juga tidak sama. Itu kepada mereka yang memang berhak menerimanya sesudah memenuhi persyaratan-persyaratan ya. Jadi makin berat penderitaan, kalau tetap taat itu makin besar itu ya, pahalanya atau hadiahnya atau mahkotanya gitu ya. Kita tidak usah iri ya seorang kepada yang lain gitu ya. Makin rendah hati itu makin mulia. Makin tulus makin mulia gitu. Harusnya gitu. Oke Om, wah ini penjelasannya sangat luar biasa sekali dari tema kita, yaitu blessing in disguise. Ini pasti Sobat Alpetra dapat berkat yang banyak ya dari tayangan kita kali ini. Baik Om, sebelum menutup seperti biasa
Om akan menutupnya dalam closing statement. Silakan Om. Jadi orang Kristen harus mengerti baik-baik itu blessing in disguise. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa, tetapi biasanya melalui penderitaan, gitu. Nah, jadi kalau kita di dalam penderitaan, kita mencari kehendak Tuhan supaya kita bertumbuh lah, ya, di dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, di dalam ketulusan, dalam kesucian, dalam kerendahan hati dan sebagainya. Nah, di situ. Jadi jangan terlalu cepat menyalahkan Tuhan. Ada maksud Tuhan yang indah yang kadang-kadang kita tidak sadari. Karena kita sukanya berpikir duniawi, maunya senang-senang, kok orang lain kok tidak menderita, kenapa saya menderita? Padahal Tuhan menyediakan itu kemuliaan tuh. Iya. Kalau kita rela menderita untuk Tuhan. Iya. Baik Om, terima kasih atas penjelasannya. Sahabat Alpetra, kalau terberkati dengan tayangan ini, share, bagikan channel ini ke teman, saudara, sahabat, siapapun yang Anda kenal. Dan jangan lupa subscribe juga ya channel ini kalau belum subscribe. Baik, terima kasih Om atas penjelasannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha.